Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita tidak ketemu secara muka dengan muka, bahkan sudah kurang lebih 7 bulan ya. Tapi firman Tuhan tetap mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Dan saat ini pun kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebagaimana kita tahu kalau dunia saat ini sedang dilanda dengan pandemi virus corona yang memang menakutkan bagi manusia, bahkan banyak orang khawatir kalau pandemi ini berkelanjutan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu terlalu khawatir. Memang khawatir itu manusiawi, ketakutan juga itu manusiawi. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran itu manakala kita bawa kepada Tuhan, Tuhan mengganti itu dengan sukacita, mengganti dengan damai sejahtera. Bahkan yang kita khawatirkan mungkin masalah ekonomi, Tuhan menjamin. Dan saya kira sampai saat ini pun kita dicukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan saya kira kita bukan saja cukup, tapi lebih daripada cukup. Dan itulah jaminan firman Allah. Bicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita, di dalam kitab Filipi pasalnya keempat, ayatnya ke-19, di sana dikatakan, segala apa yang menjadi keperluan saudara saya, Tuhan cukupkan, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jadi puji Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluan-kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu jaminan bagi saudara saya. Puji Tuhan. Memang kesulitan yang dihadapi dunia ini, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, itu di sana dikatakan bahwa akan datang masa yang sukar. Di hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Jadi sebagai pengenapan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak salah. Bahkan juga kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 24, akan datang lagi yang lebih ngeri daripada virus corona ini, di mana ada peperangan, gempa bumi, kelaparan, sehingga banyak orang menjadi murtad. Tapi firman Allah mengatakan, orang yang bertahan sampai akhir, artinya mempertahankan imannya sampai akhir, akan selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita sadar betul bahwa kehidupan kita dalam dunia ini sifatnya sangat singkat. Karena semuanya dalam dunia ini akan berakhir. Dunia ini pun juga akan berakhir. Manusia pun sangat singkat umurnya dalam dunia ini. Tapi ada satu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, supaya kita terus sadar dan ingat bahwa kehidupan kita bukan berakhir dalam dunia ini, tapi akan hidup bersama-sama dengan kekal di dalam kemuliaannya, di mana di sana tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada peperangan, tidak ada masalah di sana. Dan itulah menjadi tujuan akhir hidup saudara saya. Dan bagaimana supaya kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, maka kita perlu menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Hal itu sangat penting, saudara-saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau membahas tentang kekudusan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita membaca dalam kitab Ibrani pasalnya ke-12, ayatnya ke-14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Betapa pentingnya kekudusan itu, saudara-saudara. Karena di sini dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bicara tentang kekudusan, mungkin orang berpikir, apa bisa manusia itu hidup kudus? Sebab kita masih dalam dunia ini, banyak hal yang membuat kita kemudian tidak kudus di dalam hidup ini. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya ke-9, kita lihat dulu di sana. 1 Petrus pasalnya yang kedua,
ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita simak secara saksama ayat ini mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Di dunia ini kan terdiri dari begitu banyak bangsa-bangsa yang ada. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan merupakan satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan bangsa yang kudus. Jadi kalau bicara bangsa yang kudus, artinya kekudusan itu sebenarnya sudah dikaruniakan kepada saya dan saudara. Ini ayat ini jelas mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kekudusan itu sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya sejak kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita mentaati akan kebenaran firman-Nya, kita dibaptis dan hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan firman Allah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau bicara kekudusan sebetulnya sudah dikaruniakan kepada saudara saya. Tinggal bagaimana kita menjaga, merawat kekudusan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga dan merawat itu memang tidak mudah. Di tengah-tengah dunia yang banyak sekali hal yang mempengaruhi kehidupan saudara saya untuk keluar dari kekudusan itu sendiri. Walaupun ayat ini sudah berkata bahwa kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Telah dipanggil dan kita sudah keluar dari kegelapan. Tadinya tidak kudus, menjadi umat pilihan Allah sendiri. Jadi yang perlu sekarang kita perlu perhatikan adalah bagaimana menjaga dan memelihara kekudusan itu di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sukar, semakin jahat, sebagaimana firman Tuhan juga sudah jauh-jauh sebelumnya sudah sampaikan kepada kita semua. Antaranya seperti di 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dan di Matius pasalnya ke-24 ini. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14, sebagai ayatnya 14 sampai ayatnya ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perhatikan saudara-saudara, kalau kekudusan itu sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya, maka bagaimana menjaga kekudusan itu? Ayat ini berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah-perintahnya, taat kepada firman Tuhan. Itulah yang menjaga kekudusan yang sudah dikaruniakan Allah kepada saudara saya. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia pun juga jadi dikaruniakan pikiran tentunya. Nah, tapi tentunya pikiran kita itu jangan sampai mengikuti kehendak hati kita sendiri, gitu ya, sehingga kita kehilangan kekudusan. Terus ayat yang ke-15 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Kalau bicara kekudusan hidup dalam seluruh kehidupan kita, artinya dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, di dalam pergaulan kita, maka kekudusan itu selalu nyata. Jangan sampai
kekudusan itu kemudian tercemar, saudara. Kudus itu berarti tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor atau najis. Kudus tidak terkontaminasi, tidak tercemar dengan hal yang kotor dan yang najis. Artinya apa? Murni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ayat ini berkata, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin saja kita juga diizinkan Tuhan mengalami berbagai persoalan dalam hidup ini. Tapi persoalan itu tidak mengurangi atau tidak menghilangkan kekudusan kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebab ayat 16 berkata begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita Allah yang maha kudus, dan Dia menginginkan kita supaya tetap hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itulah yang akan membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Bicara kekudusan adalah satu hubungan yang benar antara manusia dan Allah itu sendiri, di mana manusia perlu mengenal sifat-sifat Allah yang maha kudus. Saudara-saudara, bagaimana kita mau hidup kudus? Maka kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, kita mesti tahu apa sebetulnya sifat-sifat Allah yang maha kudus itu, yang harus kita taati. Jadi perhatikan saudara-saudara, kita lihat. Tahu dulu sifat-sifat Allah, kemudian kita taati. Kalau bilang taat dulu, lewat apa? Makanya perlu kita beribadah kepada Tuhan. Karena dalam beribadah kepada Tuhan, ada firman yang disampaikan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah itu sendiri. Ini saudara-saudara, untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, mempertahankan kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan pada saudara saya, seperti yang saya katakan tadi, tidak lain, itu senantiasa harus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Lewat kita beribadah, di mana kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyimak firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan itu sendiri. Itulah yang membuat kita kuat, sehingga tidak mudah kekudusan itu dicuri oleh kuasa kegelapan. Sebab saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kuasa kegelapan itu, hal yang dia ingin ambil dari saudara dan saya itu apa? Yaitu kekudusan itu. Karena kekudusan itu yang membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, kita juga perlu tahu hal-hal yang membuat manusia keluar dari kekudusan itu. Ini perlu kita sadari, perlu kita tahu, supaya bagaimana kita mempertahankan kekudusan itu. Yang pertama, bahwa kekudusan itu sebetulnya juga bisa keluar oleh karena manusia itu sendiri, oleh karena ulah manusia itu sendiri. Karena manusia itu ingin hidup bebas menurut jalan pikirannya sendiri. Dan kebebasan manusia itu, ya Tuhan tidak mau intervensi terhadap kebebasan manusia. Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan sudah karuniakan kekudusan itu kepada saudara saya. Kemudian untuk menjaganya, Tuhan kasih firman-Nya untuk kita taati. Namun juga manusia itu memiliki kebebasannya sendiri. Dan Tuhan tidak pernah intervensi dengan kebebasan manusia. Sebab apa? Tuhan sudah berikan firman itu. Tuhan sudah berikan batasan-batasan apa yang manusia itu bisa kerjakan, apa batasan-batasan yang manusia tidak boleh kerjakan.
Nah, dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Apakah dia memilih kebebasannya diri sendiri atau mau taat kepada kasih karunia Tuhan, yaitu kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan pada saudara saya. Puji Tuhan. Kembali ke ayat 1 Petrus pasal yang pertama, saudara. 1 Petrus pasal pertama ayatnya ke-14. Di sana dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lihat. Kebebasan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Tapi Tuhan mengingatkan supaya hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan dan jangan turuti hawa nafsu atau jangan turuti kebebasan hati kita, di mana itu sebenarnya sebagai tipu daya saja untuk kita kehilangan kekudusan itu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kita lemah, memang kemudian ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang mempengaruhi kita. Kemudian kita berpikir memang kita bisa bebas melakukan ini dan itu. Tapi kebebasan yang sesungguhnya juga ada batas-batasnya menurut firman Allah. Apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Puji Tuhan, saudara. Nah, apa sih yang sebetulnya membuat manusia itu kemudian kehilangan kekudusan itu sendiri? Seperti yang saya katakan tadi, karena ingin bebas, karena tidak bisa menjaga hatinya. Sebab hati itu mengendalikan perasaan dan pikiran manusia itu sendiri. Hati yang mengendalikan pikiran dan perasaan manusia itu sendiri. Sehingga kemudian kalau hati itu kemudian tidak dapat dikendalikan, maka tindakan manusia itu sendiri jauh daripada kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara dan saya. Saudara, dari hati itu kemudian timbul apa? Perasaan, kemudian timbul pikiran, dan kemudian dari perasaan pikiran itu kemudian kita mulai memperkatakan atau kita mulai lakukan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita inginkan. Itu sebabnya kitab Amsal pasal 4 ayat 23 kan, ayat ini sudah sering tentunya kita tahu bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Perhatikan gitu. Jaga hati ini gitu. Karena memang hati itulah yang mengendalikan akan perasaan dan pikiran kita, bahkan tindakan kita. Semuanya berasal dari hati ini. Puji Tuhan, kita punya firman yang mengingatkan kepada kita. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sekalipun kita memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kita kehendaki sebagai manusia, namun saudara-saudara, Filipi pasal 2 ayat 5 ini mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seringkali pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus itu tidak sejalan dengan pikiran kita sebagai manusia. Dan kadangkala kita lebih condong mengikuti jalan pikiran kita sendiri daripada taat kepada Tuhan, daripada mengikuti pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Padahal firman Tuhan menjamin bahwa perasaan dan pikiran perasaan yang ada dalam Kristus itu membawa kita kepada suatu kehidupan, baik hidup dalam dunia ini maupun
hidup yang akan datang, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara gitu, bagaimana hati ini gitu, mungkin seringkali bergejolak oleh karena apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi yang perlu kita sadari bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu membuat supaya kehidupan kita, baik dalam dunia ini juga, hidup sejahtera, hidup diberkati oleh Tuhan, dan teristimewa kehidupan yang kekal nanti bersama dengan Tuhan. Nah, perlu sekali menjaga hati ini, saudara kita. Matius pasal 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbullah segala pikiran yang jahat. Semuanya bersumber dari hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, gitu, kita mengikuti kehendak kita sendiri, gitu, maka yang ada adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan itu mengakibatkan kebinasaan. Bukan saja perasaan dan pikiran dan perasaan itu yang kita jaga, tapi juga bagaimana kita menjaga agar apa yang keluar dari mulut ini, yaitu perkataan-perkataan kita, adalah perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, dan juga perkataan-perkataan yang dapat memberkati orang lain. Ini juga seringkali dianggap orang dengan perkataan-perkataan yang saya lihat kemudian, cuma bercanda kok. Hendaknya saudara-saudara, kalau kita menjaga kekudusan itu, apapun yang keluar dari mulut kita ini, apapun yang kita perkatakan itu, ada baiknya sebelum kita keluarkan perkataan itu, kita pikirkan dulu. Pikirkan dulu baik buruknya, supaya jangan sampai menyakiti orang lain, menyakiti hati Tuhan terlebih. Agar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau itu menjadi berkat bagi orang lain, pasti juga akan menjadi berkat bagi kita yang mengeluarkan perkataan itu sendiri. Dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalamnya. Setiap perkataan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, perkataan yang dikontrol oleh kebenaran firman Allah. Saudara, gitu, perkataan itu yaitu dari lidah kita ini. Kalau kita membaca kitab Yakobus pasal yang ketiga, waduh, bagaimana ngerinya lidah ini membuat manusia itu binasa. Kita tahu lidah itu adalah bagian terkecil mungkin, bagian kecil dari tubuh kita ini, tapi dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita semua. Saya ingin membaca beberapa ayat dalam Yakobus pasal 3 tersebut tentang lidah ini. Yakobus pasal yang ketiga, kita baca beberapa ayat. Memang bicara tentang lidah ini di dalam kitab Yakobus pasal 3 itu mulai dari ayat pertama sampai ayatnya ke-12. Tapi kita baca saja beberapa ayat, mulai ayatnya ke-5 dan ayatnya ke-6. Yakobus pasal 3 mulai ayatnya ke-5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun satu anggota kecil, lidah ini anggota yang kecil dalam tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dengan lidah ini gitu, memegahkan perkara-perkara yang besar, artinya dapat menyombongkan diri.
mengatakan hal-hal yang ya hanya untuk supaya orang yang mendengarkan dia, orang yang berkata-kata dengan lidah yang tidak terkontrol itu bisa mendapat pujian, kira-kira seperti itu. Inilah lidah itu. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Bahkan di sini, lihatlah betapapun kecilnya api, lidah itu ternyata bagaikan api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara mungkin kalau nonton TV, khususnya di Amerika Serikat sana, di California, kita lihat betapa api itu telah menghanguskan bukan saja hutan, tapi sampai bangunan-bangunan, sampai rumah-rumah yang ada di California sana juga banyak yang terbakar. Tentunya diawali dengan apa? Dengan api yang kecil. Pasti dengan api yang kecil. Nah, ayat 6 katakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh, di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roh kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kita lihat lewat perkataan-perkataan kita membuat manusia itu binasa karena tidak menjaga kekudusan itu, oleh karena membiarkan perkataan-perkataannya yang tidak terkontrol lagi, yang tidak didasarkan kepada firman Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa mengakibatkan itu kebinasaan yang tentunya kita semua tidak harapkan. Bahkan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, saudara-saudara, kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26, di sana dikatakan kalau ada orang yang beribadah, kita baca saja. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beribadah itu bukan jadi satu ukuran kita hidup dalam kekudusan kalau kita tidak mentaati akan ketetapan-ketetapan firman Allah. Kalau kita tidak menjaga hati ini, tidak menjaga pikiran perasaan kita, tidak menjaga lidah ini, sehingga dengan mudah memperkatakan apa saja yang kita inginkan. Sekalipun kita beribadah, mungkin kita sudah taat, kita mungkin sudah banyak berkorban, tapi ayat ini berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Aduh, sangat disesalkan. Beribadah, mungkin sudah bertahun-tahun beribadah, bahkan sudah sejak kecil mungkin kita sudah beribadah kepada Tuhan. Sudah banyak kita mendengarkan firman Tuhan. Namun kalau kita tidak mengekang lidah kita dengan perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan, di sini dikatakan ia sama dengan menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau ibadah sia-sia, berarti kan ya tidak akan menikmati janji-janji Tuhan selama hidup dalam dunia ini, dan terlebih lagi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Makanya perlu kita jaga. Jadi hal yang pertama yang kita lihat bahwa kekudusan itu bisa hilang oleh karena manusia itu sendiri yang tidak taat kepada ketetapan-ketetapan firman Allah. Yang kedua, kekudusan itu juga bisa dicuri oleh iblis. Karena memang pekerjaannya iblis itu apa? Mencuri kekudusan yang Tuhan karuniakan kepada manusia itu, karena kekudusan itulah yang membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus pasalnya ke-11, 2 Korintus pasalnya ke-11, ayatnya ke-3. 2 Korintus pasalnya ke-11, ayatnya ke-3.
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kesetiaan dan ketaatan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Setia, gitu. Boleh setia, boleh rajin beribadah kepada Tuhan. Bertahun-tahun mungkin sudah setia mengiringkan Tuhan, berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Begitu setia, jam-jam ibadah selalu hadir. Tapi di sini dikatakan kesetiaan itu harus jangan sampai dicuri oleh iblis. Nah, untuk itu maka diimbangi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kesetiaan dan ketaatan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Sebab kalau orang taat, ya pasti dia setia. Jadi penting sekali menjaga kesetiaan dan ketaatan itu. Sini dikatakan, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Lihat kembali lagi di sini. Pikiran gitu, yang bisa dipengaruhi oleh si iblis, sehingga kesetiaan kita bisa hilang, disesatkan dari kesetiaan kamu yang setia kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita tahu, saudara-saudara, kejatuhan manusia itu oleh karena apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh iblis itu, yang memutarbalikan akan apa yang difirmankan Allah kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Kalau kita sedikit mundur dalam Kejadian pasal yang ketiga, di sana kita baca dengan cepat mulai ayatnya pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, kita lihat gitu. Ular itu begitu licik. Sebab di sini dikatakan dia memang licik. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat ketiga, memang di sana dikatakan ular itu dia betul-betul licik. Nah, sehingga dia katakan kepada Hawa, bahwa Tuhan bilang gitu, kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, maka kamu akan mati. Nah, Hawa tentunya ya mengiyakan, iya memang kalau kami makan buah, bahkan raba atau pegang dan makan buahnya, kami akan mati. Bagaimana kita lihat liciknya iblis itu memutarbalikan akan firman Allah. Apa yang dikatakan situ di ayatnya ke-4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebelumnya firman Tuhan, Allah telah berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, pada saat kamu jama atau kamu raba, kamu makan, kamu akan mati. Kematian itu tentunya sangat ditakutkan oleh manusia itu sendiri. Iblis pun tahu itu. Nah, bagaimana kemudian iblis memperdaya? Yaitu dengan bujukan, rayuan yang menggiurkan.
Di ayat 4 yang kita sudah baca, ular itu berkata, perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ditawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan gitu. Bahwa pas makan jadi seperti Allah. Wah, luar biasa kan. Berarti memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bisa mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Betapa, lihat di sini tipu daya iblis. Itu sebabnya Rasul Paulus sendiri sangat khawatir jangan sampai kesetiaan manusia mengiring itu Tuhan selama ini itu dipengaruhi oleh iblis, sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini hati-hati, saudara. Sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menggiurkan. Seakan-akan itu bisa membuat manusia itu hidup dengan bahagia, tentram. Tapi itulah kelicikan daripada iblis. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan kasih firman kepada saudara saya untuk kita taati, untuk kita kerjakan dalam hidup ini, kita lakukan dalam hidup ini. Itulah cara untuk mempertahankan kekudusan yang sudah Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Karena kembali, tujuan hidup kita ini bukan di dalam dunia ini. Satu saat apapun dalam dunia ini akan dibinasakan. Manusia pun hidup dalam dunia ini sangat terbatas waktunya. Tapi yang kehidupan yang kekal itu menjadi tujuan saudara dan saya. Mari biarlah kiranya firman Tuhan ini juga memberikan kekuatan baru lagi bagi saudara dan saya. Dunia boleh semakin hari semakin sukar, tapi pemeliharaan Tuhan akan nyata. Jadi jangan fokus kepada keadaan dunia yang semakin hari semakin sukar dan jahat itu, yang sulit ini. Tapi fokuslah kepada kehidupan yang kekal itu. Fokuslah untuk menjaga kekudusan itu. Karena itulah yang membawa kita boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sebagai ayat penutup saya ingin baca dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Beberapa ayat mulai dari ayatnya ke-17 sampai ayatnya ke-20. Efesus 4 mulai ayatnya 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini ada satu penegasan di sini supaya kita teguh, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat. Kita harus hidup kudus sebagaimana yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus hidup kudus sebagaimana Tuhan kita kudus adanya. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berikut ayat 18. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kita lihat, kalau pikiran kita atau kalau hidup kita jauh dari persekutuan dengan Allah, maka pikiran kita jauh daripada pikiran perasaan Kristus, yang adalah pikiran-pikiran manusia yang hanya membawa kepada kebinasaan. Ayat 18, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kedegilan hati, karena lebih condong mau mengikuti kebebasan yang ada dalam dirinya sendiri. Ayat 15, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita lihat, perasaan yang sudah tumpul, perasaan Kristus sudah jauh dan sudah menyerahkan diri kepada hawa nafsu, kepada keinginan sendiri, sehingga mengerjakan hal-hal yang cemar, sudah jauh daripada kekudusan. Tetapi ayat 20 berkata,
Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kita yang saudara-saudara, kita sudah mengenal Kristus, bahkan sudah lama mengenal Kristus. Hendaklah kita pertahankan pengenalan kita kepada Kristus, pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mempertahankan iman kita kepada Kristus. Bahkan ayat 21 mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Saudara, betapa bersyukurnya kita mengenal Kristus. Betapa bersyukurnya kita mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia. Karena tidak semua orang bisa menerima pengajaran Kristus, mau menerima akan kebenaran Kristus itu yang membawa kepada satu kehidupan yang kekal. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita jaga kekudusan, sekalipun kita menghadapi dunia yang semakin hari semakin sulit ini, saudara-saudara. Kejahatan yang bertambah-tambah. Namun, itu semua merupakan bagian dari penggenapan firman Tuhan. Dan disitulah kita bisa aminkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, semuanya akan terjadi. Dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang menjaga kekudusannya, akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang heran dan ajaib. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Tuhan Yesus. Engkau juga yang telah menguduskan kami, Tuhan Yesus, sehingga kami jangan lagi hidup dalam kecemaran dunia ini, Tuhan Yesus. Karena sebagaimana Engkau sendiri berfirman, oh Tuhan, tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan. Dan kalau begitu Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu tetap tinggal, mengendalikan seluruh kehidupan kami, menuntun kami pada jalan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami terus menjaga kekudusan di dalam Engkau, dengan mentaati akan kebenaran firman-Mu Tuhan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan Yesus memberkati kelangsungan kehidupan kami selama kami tinggal dalam dunia ini Tuhan, di mana dunia semakin hari semakin sukar, kejahatan bertambah-tambah, tapi Engkau juga yang berfirman bahwa kami tidak perlu khawatir dan takut, karena Engkau yang menjamin kehidupan anak-anak Tuhan akan senantiasa terpelihara dalam Engkau. Namun kami terus harus menjaga kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Ampunkan kami atas segala kelemahan, pelanggaran, kesalahan dosa kami, dan biarlah kesucian dan kekudusan-Mu terus memenuhi kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.